Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sefti Nurmala dengan NIM 2020015120. Saya di sini bertugas sebagai moderator kelompok 9 yang akan membahas tentang evaluasi perspektif global pada pembelajaran IPS SD. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Irnadia Ayu Astuti dengan NIM 2020015087. Dua ada Rendra Dwi Cahya dengan NIM 2020015090. Kemudian ada Rezan Asmi dengan NIM 2020015092. Ada Maria Roswita Yosefa Seran dengan NIM 2020015107 dan saya Sefti Nurmala dengan NIM 2020015120. Kelompok kami memiliki 5 topik pembahasan, di antaranya 1. Hakikat evaluasi atau penilaian, 2. Fungsi atau tujuan evaluasi, 3. Prinsip-prinsip evaluasi, 4. Jenis-jenis evaluasi, dan yang kelima adalah contoh dari bentuk evaluasi perspektif global di sekolah dasar. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kelompok kami, sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa mata kuliah perspektif global membuka wawasan untuk memahami dunia dan seisinya, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dunia begitu kompleks dan luas. Itu dapat menjadi sempit dan sederhana karena kemajuan suatu iptek. Perspektif global ini memberikan bekal bagi para calon pendidik untuk menumbuhkan kesadaran anak didik terhadap dunia. Untuk pembagian materinya sendiri, materi yang pertama akan saya sampaikan, kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Irnadia, materi ketiga akan disampaikan oleh Rezan Asmi, materi keempat akan disampaikan oleh Maria Roswita, dan materi yang kelima akan disampaikan oleh Rendra Dwi. Materi pertama, yaitu tentang hakikat evaluasi atau penilaian. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan. Ada beberapa definisi evaluasi menurut para ahli. Di antaranya yang pertama menurut Bloom. Dikatakan bahwa evaluasi, sebagaimana kita lihat, adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa. Yang kedua, ada menurut Suflebim. Dikatakan bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dan yang terakhir ada menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth Hagen. Dikatakan bahwa evaluasi itu berhubungan dengan pengukuran. Dalam beberapa hal evaluasi lebih luas, karena dalam evaluasi juga termasuk penilaian formal dan penilaian intuitif. Mengenai kemajuan peserta didik, evaluasi juga mencakup penilaian tentang apa yang baik dan apa yang diharapkan. Dengan demikian, hasil pengukuran yang benar merupakan dasar yang kokoh untuk melakukan evaluasi. Nah, dari beberapa definisi ahli tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi sebagai kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Irnadia. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki dan mendalami serta memperluas pembelajaran, dan yang terakhir adalah untuk memberitahu
melaporkan kepada para orang tua atau wali peserta didik mengenai penentuan kenaikan kelas atau penentuan kelulusan peserta didik. Tujuan evaluasi pendidikan ada dua, yaitu yang pertama tujuan umum. Secara umum, evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu tujuan khusus. Menurut Gernlund pada tahun 1976 pada halaman 8 antara lain yang pertama untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kedua, memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan. Ketiga, memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Yang terakhir, memberikan informasi tentang kesulitan dalam pembelajaran dan untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Kesimpulan dari tujuan evaluasi yaitu secara umum tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi pendidikan menurut Anna Sudiono pada tahun 2003 memposisikan fungsi evaluasi pendidikan kepada dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Kedua fungsi tersebut antara lain yang pertama, fungsi umum secara umum. Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok. Menurut Anna Sudiono pada tahun 2003 halaman 8, yaitu mengukur kemajuan, penunjang penyusunan rencana, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Selanjutnya, menurut Anna Sudiono pada tahun 2003 halaman 14 menyatakan bahwa jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu yang pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata mengembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan atau kendala sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang terakhir, berdasarkan hasil data evaluasi itu selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan keperluan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi itu memiliki fungsi penunjang penyusunan rencana. B. Fungsi khusus. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, segi psikologis. Apabila dilihat dari segi psikologis, kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah kelompok atau kelasnya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kapasitas atau ketepatan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini yang telah membawa hasil sehingga secara psikologis ia memiliki pedoman guna menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya.
Kedua, segi didaktik bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik atau khususnya evaluasi hasil pembelajaran akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan secara didaktik ini setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu yang pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Kedua, memberikan informasi yang sangat berguna guna mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya. Yang terakhir, memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai. Lalu kemudian ada segi administratif, dilihat dari segi administratif. Sejalan dengan fungsi-fungsi evaluasi di atas, menurut Daryanto pada tahun 2010, halaman 16 menyatakan bahwa jika ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi terdapat beberapa hal, diantaranya yang pertama, evaluasi berfungsi selektif, kedua, evaluasi berfungsi diagnostik, ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penetapan sistem, dan yang terakhir, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. 3 prinsip-prinsip evaluasi. Menurut Ari Kunto, 2012, 38-40 menyebutkan bahwa prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran atau KBM, ketiga evaluasi. Triangulasi ini memiliki hubungan terkait. Penjelasan mengenai hubungan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara tujuan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, hubungan antara tujuan dengan evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah dicapai. Hubungan antara KBM dengan evaluasi seperti yang sudah disebutkan dalam nomor 1, KBM dirancang dan disusun dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Telah disebutkan pula dalam nomor 2 bahwa alat evaluasi juga disusun dengan mengacu pada tujuan. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya sentiasa berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip berkelanjutan. Yang kedua, prinsip universal. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Yang keempat, prinsip validitas. Yang kelima, prinsip praktikabilitas. 4. Jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan, yang kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasaran, yang ketiga, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, yang kelima, jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama, jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Dibedakan atas 7 jenis evaluasi, yaitu yang pertama pretest dan post-test, yang kedua evaluasi diagnosis, 3 evaluasi selektif, 4 evaluasi penempatan, 5 evaluasi formatif, 6 evaluasi sumatif, dan yang terakhir ujian nasional atau UN. Kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasaran dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama evaluasi konteks, yang kedua evaluasi input, 3 evaluasi proses, 4 evaluasi hasil atau produk, 5 evaluasi outcome atau lulusan. Yang ketiga, jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama evaluasi program pembelajaran, yang kedua evaluasi proses pembelajaran, yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang pertama, evaluasi input,
Yang kedua, evaluasi transformasi. Yang ketiga, evaluasi output. Jenis evaluasi yang kelima yaitu jenis evaluasi berdasarkan subjek, dibagi atas dua bagian, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Perkenalkan, nama saya Rendra Dwi Cahya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang contoh dari bentuk evaluasi perspektif global di SD. Evaluasi proses pembelajaran perspektif global. Ada 3. Pada tiap pembelajaran perspektif global, mengajukan pertanyaan atau bertanya jawab dengan peserta didik tentang hal-hal yang berkenan dengan perspektif global, baik yang belum dibahas maupun yang telah dibahas. Pertanyaan atau tanya jawab ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan berkenan dengan perspektif global meskipun materi tersebut belum dibahas. Pengetahuan awal tersebut penting untuk mengaitkan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang belum diketahui. Selain itu, untuk mengevaluasi apakah materi yang telah diajarkan pada kesempatan terdahulu dipahami, dikuasai ataukah belum. Yang kedua, pada proses pembelajaran selalu dilakukan tanya jawab dan diskusi. Dua metode ini selain untuk mengembangkan strategi kemampuan bertanya jawab dengan keberanian mengemukakan pendapat, terutama untuk mengevaluasi apakah materi perspektif global itu ditangkap peserta, dipahami atau tidak. Hal ini untuk mengevaluasi kerja dan kinerja guru itu sudah mencapai sasaran serta tujuan atau belum, serta berfungsi untuk memperbaiki kerja dan kinerja guru pada pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, pada proses pembelajaran perspektif global diterapkan juga metode tugas. Penerapan metode tugas ini selain untuk mengembangkan dan memupuk keterampilan bekerja sama, disiplin, serta berkomunikasi dengan pihak lain, terutama untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tersebut. Hasil tugas dapat dinilai dengan memberikan angka sesuai dengan kualitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.